Pemirsa, di tengah perkawinan Ayu Azhari dengan lelaki berkebangsaan Finlandia, temu Yusuf Ibrahim yang sepintas kelihatan rukun-rukun saja, muncullah pengaduan ini. Pengaduan Ayu Azhari atas tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami keduanya itu ke Polda Metro Jaya pada hari Selasa 12 Maret lalu. Iya betul ya, jadi kemarin malam ya, tanggal 12 kalau nggak salah ya, itu sekitar jam 24.00 ya lewat 30 lah. Di hari Jumat besok, kalender Masehi menunjukkan tanggal 15 Maret 2002. Tapi di kalender Islam, besok adalah tahun baru 1 Muharram 1423 Hijriah. Kami atas nama pekerja Kabar Kabari mengucapkan selamat tahun baru Hijriah. Dan untuk menyemarakan acara itu, hari ini Slank akan berkolaborasi dengan Hadat Alwi yang akan tampil di Parkir Timur Jakarta. Dan atas nama perbedaan dalam kebersamaan, Slank yang pop rock akan berbaur dengan Hadat Alwi yang qasidah religius. Begitulah, anak-anak Slank sedang berlatih untuk mengiringi Hadat Alwi. Hadat Alwi, namanya sedang naik daun sebagai penyanyi lagu kasidah. Dan menyambut tahun baru 1423 Hijriah, dua kubu ini tampil bersama. Hadat Alwi menyanyi, Slank mengiringi. Padahal ini adalah dua musik yang sangat berbeda. Slank yang pop rock, Hadat Alwi yang kasidahan. Namun seperti banyak orang bilang, musik ya musik. Kalau memang mau dicampur-campur, persoalannya hanya pada kreativitas untuk menciptakan harmoni. Sebelum ini, Hadat Alwi juga pernah bekerja sama dengan Dwiki Darmawan yang menampilkan orkestra untuk mengiringinya. Hasilnya sangat bagus, albumnya laku keras. Nah, sekarang untuk memeriahkan 1 Muharram tahun baru 1423 Hijriah, Hadat Alwi dibaurkan dengan Slank di pentas Parkir Timur Senayan, Jakarta. Kalau saya itu nggak terlalu rumit dalam berpikir tentang lagu, artinya iramanya. Yang paling penting adalah bagaimana menyuguhkan sebuah lagu itu tetap bisa menyentuh pendengarnya. Jadi apapun musiknya, yang penting adalah keselarasan dengan lagu sehingga bisa dinikmati. Hadat Alwi sedang berbicara kreativitas di sini. Ia percaya Slank bisa melakukan itu. Tapi bukan cuma itu ia tertarik pada Slank. Dan satu hal lagi yang lebih saya itu tertarik ke Slank. Mereka melakukan sesuatu yang sangat susah dilakukan. Apa? Mereka melawan hawa nafsu mereka dalam hal narkoba. Mereka meninggalkan narkoba itu nggak mudah, tetapi mereka mampu melakukannya. Saya salut sama mereka. Hadat Alwi yang religius. Mungkin bersama Slank akan efektif untuk kampanye anti narkoba. Saya tidak berani mengatakan saya ingin menyadarkan mereka. Saya ingin mengatakan kita sama-sama ingin menyadarkan diri kita dan para penggemar. Inilah kepribadian yang menarik dari Hadat Alwi. Ia selalu berusaha untuk rendah hati. Saya tidak pernah merasa bahwa saya itu lebih bagus dari teman-teman Slank. Bahkan saya katakan kepada teman-teman Slank, mungkin sekali Anda teman-teman Slank ini lebih bagus dari saya. Jangan lihat saya dari pakaian saya yang selalu pakai kopiah seperti ini pasti bagus, belum tentu. Iya kan? Jadi saya tidak punya pikiran saya ingin mengajak mereka menjadi lebih baik seperti saya. Saya belum baik juga kok. Kita ini proses semuanya. Tapi satu sama lain saling mengisi, saling mempengaruhi untuk lebih baik, insya Allah. Dan inilah Slank. Mereka tertarik mengiringi Hadat Alwi karena berbagai alasan. Kalau gue sih ya, yang pertama sekali ketertarikan main, apalagi sama Hadat Alwi sama Cinta Rasul tuh, ini tahun baru Islam, ya. Ini di Jakarta dibikin acara. Karena selama gue kecil tuh tahun baru Islam lewat begitu aja gitu. Kalau gue sebagai musisi, ini pengalaman istimewa banget. Ya, pengalaman yang istimewa karena kolaborasi selalu menarik kan. Ada hal baru yang kita dapat secara musikal. Tapi dengan Hadat dan Cinta Rasul ini, kita pengalaman spiritual dapat, musikal dapat. Jadi selanjutnya, apakah Slank akan tertarik musik kasidah? Sebenarnya kan yang penting pendekatan hatinya, tujuannya gitu. Tapi cara bermusiknya yang beda, gue rasa Allah nggak terlalu kaku bahwa lo kalau memuja gue lo harus main kasidah, nggak juga deh. Maka Slank akan tetap dengan musiknya dan Hadat Alwi pun dengan musiknya sendiri. Inilah yang dimaksud kebersamaan dalam perbedaan. Pemirsa, tak ada kabar dan tak kami Kabar Kabari. Seperti yang ini tentu Anda ingin tahu. Pemirsa, di tengah perkawinan Ayu Azhari dengan lelaki berkebangsaan Finlandia, temu Yusuf Ibrahim yang sepintas kelihatan rukun-rukun saja, muncullah pengaduan ini.
Pengaduan Ayu Azhari atas tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami keduanya itu ke Polda Metro Jaya pada hari Selasa 12 Maret lalu. Iya betul ya, jadi kemarin malam ya, tanggal 12 kalau nggak salah ya, itu sekitar jam 24.00 ya lewat 30 lah. Itu memang yang bersangkutan ya, itu melaporkan tindakan penganiayaan di Yanmas. Kemudian dari laporan tersebut tentu kita minta keterangan kan gitu. Kita terima laporannya dulu, setelah itu kita memeriksa. Dalam laporan tersebut, dituliskan bahwa keributan antara Ayu dan Temu berawal dari perselisihan kecil yang terjadi pada hari sebelumnya. Tepatnya pada hari Jumat 8 Maret lalu, ketika Temu akan membawa teman-temannya berkunjung ke rumah. Perselisihan ini kemudian berlanjut pada hari Minggu tanggal 10 Maret, ketika Ayu menegur Temu yang dalam laporannya dikatakan tidak pulang ke rumah. Temu yang mungkin saja masih menyimpan kekesalan akibat keributan yang baru saja selesai, dilaporkan Ayu menanggapi teguran itu dengan marah. Dan dalam kemarahannya itulah kekerasan tersebut terjadi. Temu dilaporkan sempat melakukan pemukulan terhadap istrinya. Saya melaporkan ini bukan untuk memusuhi dia, bukan untuk memojokkan, tapi untuk membantu dia. Karena itu tidak benar. Pelajaran, saya rasa saya tidak pantas memberikan pelajaran. Karena ini bukan masalah pelajaran, ini suatu hukum. Ya kan, etiket bahwa moral kita juga kan diatur sama hukum, ada hukum-hukumnya. Perselisihan adalah hal yang mungkin saja terjadi dalam setiap rumah tangga. Tentu saja persoalannya akan menjadi lain jika perselisihan tersebut harus berakhir dengan kekerasan. Bukan masalah sakit atau enggak, sakit juga enggak sih. Sebenarnya aku enggak merasa disakiti juga, cuma ada perlakuan yang kurang pantas gitu. Tapi intinya aku melapor itu bukan untuk pertengkaran atau permusuhan atau memojokkan Yusuf ataupun membuat suasananya lebih buruk lagi, tapi cuma ingin mencari perlindungan untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran dan menyelesaikan masalah dengan benar. Aku masih tetap sabar, aku masih tetap menerima Yusuf, aku masih tetap memaafkan, aku masih tetap cinta sama dia. Pemirsa, tentu saja Anda masih menyimak kabar-kabar dari Kabar Kabari. Berikut ini kabar-kabar yang layak Anda tengok. Akhirnya ketidakcocokan itu meledak kian keras. Suami istri Gunawan dan Paramita Rusadi mengundang wartawan untuk menjelaskan keretakan rumah tangga mereka saat ini sudah sampai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Mereka bermaksud cerai. Kita memang seperti yang tadi dibicarakan, kita berdua memang ada keinginan bersama dengan sebuah pemikiran yang sulit sekali ya, dan sebuah pemikiran yang kita sudah usahakan dengan daya dan upaya yang tidak sedikit juga. Dan kami sudah berupaya juga untuk menyelamatkan ini, tapi ternyata ini jalan keluarnya yang terbaik, bahwa maksudnya kami sudah sepakat untuk tidak bersama lagi. 9 Juni 2000, Gunawan menikah dengan Mita di Mekah, Arab. Yang satu tampan, satunya cantik, meski Mita lebih tua 7 tahun. Kebahagiaan perkawinan itu ditimpali dengan tiadanya anak setelah sekian lama mereka berumah tangga. Barangkali karena faktor ini, suami istri itu menghabiskan waktu mereka dengan menerima banyak pekerjaan sebagai artis. Terlebih Gunawan. Dalam pengakuannya, Gunawan kemudian menyebut kegilaannya bekerja ini barangkali menyulut bara keretakan yang selanjutnya tidak terpadamkan. Sebaliknya, Mita hanya mengatakan ketidakcocokan di antara mereka kian tajam. Ini tekad saya berdua dari Mita, dan ini juga amanah dari orang tua. Dan ini saya rasa Anda pembaca juga cukup bijak ya, saya rasa. Mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan. Sampai kemudian pertengahan November tahun lalu, retaknya perkawinan Gunawan Mita mulai santer diungkap. Gunawan pun selalu mengulang-ulang jawaban bahwa kesibukan pekerjaannya sebagai biang kerok hancurnya perkawinan. Di pihak lain, Mita mengatakan problema makin meruyak karena ketidakcocokan yang kian tidak teratasi. Itulah jawaban yang sangat umum. Mereka berdua memang tidak menjelaskan secara spesifik masalahnya. Pemirsa, tentu saja Anda masih bersama Kabar Kabari, spesialis penyaji kabar-kabar seputar dunia artis dan hiburan. Apa kabar Deddy Corbuzier? Lama sekali kami tidak berjumpa dengannya. Toto sekarang ia bersama Karina, seorang model yang mempunyai kemampuan untuk bertelepati.
Betul sekali Pak. Sekarang apa